الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Hadirin para jamaah Majlis Rindu Surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan bersyukur kepada Allah. Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita semua. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan para seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kita baca Fatihah, kita kirimkan doa untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga untuk para donatur dermawan yang senantiasa mendukung perjuangan masyarakat dakwah agar terus berkembang dan berkelanjutan, agar Islam terus menjadi rahmatan lil alamin. Tebarkan kebaikan, tebarkan amal soleh, tolong menolong dalam kebaikan. Insya Allah hidup kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati niyah wa ala kullatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram. Syukulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menambah hidayah untuk kita semua, dan semoga Allah selalu memberikan ilmu yang manfaat, menambah ilmu kita. Dengan ilmu mudah-mudahan semakin menambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita pada malam hari ini adalah gerbangnya hidayah. Setelah kita mengenal daripada tanda-tanda hidayah, berikut ini adalah kita sudah sampai kepada gerbangnya hidayah. Seperti contoh ketika kita perjalanan dari rumah, dari Indonesia menuju Jeddah Arab Saudi, dalam perjalanan kita sudah lewati, sudah kita menggunakan pakaian ihram, sudah kita persiapkan untuk kita masuk ke dalam Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Sebelum kita masuk ada yang namanya pintu gerbang. Ketika kita berada di pintu gerbang, maka disitulah Rasulullah SAW mengajarkan doa sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita sudah mau sampai untuk menyaksikan, melihat secara langsung Ka'bah yang sebenarnya, yang selama ini mungkin kita hanya tahu di depan sejadah kita. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang setiap ba'da sholat kita baca, itu adalah doa ketika kita berada di gerbang pintu Ka'bah, menuju Ka'bah, belum sampai ke Ka'bah, ya, belum sampai ke kiblat, tapi di gerbang itulah dengan
ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa dakhinal jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Sama seperti kita ketika datang dari satu tempat menuju tempat yang akan kita tuju, maka ada kalimat selamat datang. Nah, selamat datang itulah gapura atau pintu gerbangnya sebelum kita masuk kepada tujuannya. Karena itu kita belajar tahap demi tahap, ya, riadoh demi riadoh, latihan demi latihan untuk sampai kepada gerbang itu. Setelah sampai di gerbang itu, insya Allah kita akan bisa masuk kepada apa yang menjadi tujuan kita. Apa hakikat sebenarnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidayah itu bahan yang membentuk adalah taufik. Taufik itu seperti kita mencari bahan tanah lempung. Artinya untuk membentuk itu harus ada yang bentuk. Mau kita bentuk apa di hidayah? Bentuk hidayah adalah bentuk keikhlasan, bentuk ketaatan, bentuk di mana kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, melaksanakan syariat agama Allah dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Maka ketika kita sampai di pintu gerbang, maka Imam Ghazali mengajarkan kepada kita untuk muhasabah. Itu belum lihat Ka'bah aja orang sudah meneteskan air mata. Sampai melihat Ka'bah dengan mata kepala, tidak ada doa atau kalimat yang bisa terucap kecuali rasa bahagia tercermin, terlihat dari mata yang mengeluarkan airnya. Air mata mengalir menyaksikan kebesaran Allah. Nanti begitu gerbang itu dibuka menuju yang kita tuju, maka disitulah nikmat hidayah, nikmat hidayah yang sesungguhnya. Ketika kita merasa lebih dekat, bisa memeluk, bisa memegang, bisa menyentuh langsung apa yang menjadi tujuan kita. Nah, inilah yang disebut kita baru masuk ke pintu gerbang. Muhasabah yang diajarkan memang kalimatnya mudah, sering kita gampang bacanya. Ketika masuk dalam gerbang hidayah, maka perbanyaklah baca istighfar. Istighfar itu adalah membuka semua yang menjadi tujuan kita, membuka doa kita, membuka kedekatan kita kepada Allah, membuka kekuatan kita untuk taat kepada Allah, membuka kesaksian kita akan kebesaran Allah. Makanya istighfar yang biasa kita dengar cuma ucapan astagfirullahaladzim. Justru kata Imam Ghazali, istighfarlah hatimu. Nah, bahasa begitu. Istighfarilah hatimu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi muhasabah di hatimu. Karena tolak ukur manusia adanya di hati. Allah melihat hatimu, Allah menyaksikan hatimu, Allah menilai bagaimana niat hati. Maka hati itulah yang menjadi tolak ukur. Ketika membaca istighfar, maka di hati kita menyebutkan betapa kotornya hati ini. Banyak penyakit-penyakit hati yang bersemayam di hati kita sehingga kita jauh dari Allah. Seperti hasad, dengki, riya, serakah, tamak. Maka istighfarilah, semoga Allah jauhkan hati kami dari penyakit-penyakit yang membuat hati ini tertutup kepada Allah. Maka ketika masuk ke gerbang hidayah, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, bersihkan hati saya dari penyakit-penyakit hati. Bersihkan hati saya dari penyakit dengki. Bersihkan hati saya dari penyakit riya. Bersihkan hati saya dari penyakit yang menghalangi doa saya kepada Allah, yang menghalangi perjumpaan saya dengan Allah, yang menghalangi bagaimana kerinduan itu bisa terhalang kepada Allah. Maka insya Allah dengan istighfar itu hati semakin dibuka sebesar buka gerbang hidayah Allah. Kalau bahasa gampangnya, orang tua mengajarkan kalau melihat datang ke satu tempat, melihat
selamat datang di satu daerah yang akan kita tuju, maka kepuasan hati itu yang menjadi tolak ukur yang pertama. Ucapkan alhamdulillah, sudah sampai gerbang, sudah mau tutup. Karena ini berkaitan dengan gerbang kematian. Ciri kematian kata Imam Ghazali itu 40 hari sebelum kematian ada cirinya. Mudah-mudahan kita sadar. Tapi karena ini kaitannya dengan hidayah, masuk ke gerbang hidayah, maka untuk bisa masuk kepada tujuan nilai sebuah hidayah, itu istighfar yang pertama. Yang diistighfarkan adalah hati. Pegang hati kita, ini prakteknya nih. Kalau kita baca masuk ke gerbang hidayah, itu dipegang hati. Jarang orang istighfar itu megang hati ya. Ya, adalah astagfirullah. Sama kita sakit. Kita kalau sakit mata megangnya apa? Iya. Kita kalau sakit gigi megangnya apa? Nah, itu. Jadi cara istighfar yang benar sesuai dengan aturan syariat agama Allah yang dijelaskan oleh ulama fatwa Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengajarkan, ketika kamu beristighfar, istighfarkan hatimu, maka peganglah hatimu, rasakan hatimu, agar hidayah Allah masuk ke dalam jiwamu, agar hidayah Allah betul-betul cahaya Allah masuk ke dalam hatimu. Maka ketika istighfar dalam hati kita, semoga Allah sembuhkan daripada penyakit-penyakit hati, maka sentuhlah hati kita. Astagfirullah. Makanya orang tua dulu kalau ngeliat anak nakal, kelewatan nakalnya, istighfar beri ngapain? Bener nggak? Orang tua dulu memang nggak pandai baca kitab, tapi gurunya pernah menyampaikan hal itu, dia praktekin apa yang diajarkan sama gurunya. Bener nggak? Nah, orang sekarang banyak yang pinter, tapi prakteknya nggak pinter. Antum semua jadi orang tua, pernah nggak lakuin begitu? Nah, mulai sekarang kalau mau tahu gerbangnya hidayah, itulah hidayah Allah. Hakikatnya manusia tidak bisa berbuat kecuali Allah yang menentukan. Kita kan nggak tahu, oh anak itu nakal kecil besok jadi kiai, nggak ada yang tahu. Maka istighfar. Maka ketika istighfar itu di hati, maka sentuhlah hati itu, agar terbuka gerbang hidayah Allah. Makanya kalau apa-apa pegang, sama kayak orang sakit. Makanya kalau orang sakit hati, istighfarnya megang hati. Jangan salah pegang. Ini enggak, sambil lagi tangannya masuk ke sini. Ya kan? Sul adab itu. Ya, benar ya. Nah, banyak-banyak pegang. Astagfirullah. Ya, benar kan nih? Coba nanti praktekin. Melihat sesuatu kezaliman kita nggak bisa berbuat dan lakukan sesuai kemampuan kita, maka ketika kita sudah tidak bisa melakukan hal itu, mungkin kita lemah, mungkin bukan kemampuan kita, maka bacalah istighfar sambil menyentuh hati kita. Semoga Allah yang mau melakukan, semoga Allah yang merubahnya, bukan kita nggak bisa. Kita sudah berusaha, ini orang gila nih, ini orang stres nih, ini orang mengacau nih, ini memecah belah umat nih, kita nggak bisa bersama dengan mereka. Ya, kalau dekat ke banyak ngomong, jejak leher masanya kan begitu bahasa. Karena kita nggak pernah berjumpa dia masing-masing, kita nggak pernah bersentuhan langsung dengan dia, sudah sifat. Semoga Allah kasih hidayah, semoga Allah mengampuni dosa sambil kita pegang hati. Itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan gerbang hidayah, istighfar. Hati itu sebagai tolak ukur. Otak itu kendalinya di hati, bukan otak yang mengendalikan hati, tapi hati yang mengendalikan otak. Setelah itu baru pikiran. Jangan orang istighfar, astagfirullah. Ada nggak orang kayak gitu? Ada Pak. Orang tua dulu kalau maaf ya Pak, saking pusingnya ngatur anak, ya, saking pusingnya nyari duit, saking pusingnya masalah, istighfar bagi kepala nggak Pak?
bicara gerbang hidayah. Mungkin otak kita, pikiran kita banyak yang kotor. Mungkin pikiran kita, otak kita cuma otak duit. Gak ada otaknya mengatakan Allah yang mengatur hidup ini. Maka istighfarlah akal kita. Kebanyakan orang kalau kira-kira gak masuk akal, semua maunya dia, bahkan bikin fatwa sendiri, seakan-akan yang paling pintar dia. Semuanya disalahin, semuanya sesat. Bayangin aja, ada yang ditanya pengarang kitab bukan, ulama mujadid juga bukan, tapi berani berfatwa menyalahkan orang yang udah beramal, bersyariat sesuai dengan ajarannya yang disepakati, syariat agama Allah Ahlussunnah wal Jamaah oleh para ulama, tetap karena hatinya sakit, otaknya sakit. Cirinya berarti dia tidak pernah mengistighfari otaknya, tidak pernah mengistighfari akalnya, pikirannya penuh dengan kebencian, tidak ada rahmat kasih sayang. Bahwasannya orang yang berbuat amal soleh adalah orang-orang yang berlomba fastabiqul khairat. Urusan amal bukan urusan manusia, yang menerima Allah. Mau kita amalnya sedikit mau banyak itu urusan pribadi masing-masing. Jangan pernah menyalahkan amalan orang. Itu akibat daripada perbuatan akal, pikiran yang kurang bagus, pikiran yang jelek. Makanya jangan jelek pikiran. Kalau orang yang jelek pikiran pasti suzon terus sama orang, serba salah hidupnya, pasti selalu ukurannya pikirannya. Gua kalau nggak begini, gua nggak bisa begini. Itu akal itu. Makanya ada ilmu akal-akalan. Banyak orang pinter tapi minterin, banyak orang berakal tapi otaknya akal-akalan. Maka Imam Ghazali untuk mendapatkan masuk ke dalam gerbang itu, maka akal itu istighfar, baca istighfar. Makanya orang dulu kalau musik dibuka pecinya, nih dibukuin astagfirullah. Oh, apa begini kan? Saking apanya itu? Saking tahunya pikirannya banyak yang kotor, pikirannya nggak bener, jelek pikirannya, nggak ada pikiran prasangka baik sama orang. Lihat orang keren, gayanya doang. Lihat orang gembel, emang dia mah susah, nggak ada pernah bagus pikiran. Kita nggak tahu orang itu mungkin lebih alim dari kita. Kita nggak tahu orang itu mungkin lebih soleh dari kita. Kita nggak tahu orang itu mungkin lebih banyak amalnya dibanding kita. Makanya pikiran kita harus bersih untuk bisa mencapai masuk ke dalam gerbang hidayah Allah. Istighfar, istighfar. Banyak istighfar tentang pikiran kita agar pikiran ini dibuka sama Allah menjadi nurnya Allah, jadi pikiran yang baik, positive thinking kalau bahasa kerennya. Enggak pernah negative thinking. Kalau pikirannya bagus, maka insya Allah penyampaiannya akan bagus. Semangatnya akan terus menggelora untuk apa? Untuk bangkitkan semangat orang ibadah pada Allah. Nggak bisa bikin patah. Yang bikin banyak orang patah karena pikiran orang yang menyampaikan itu mematahkan semangat orang. Dalam kita sholat nggak sholat tempat lu gembel, ada yang kayak gitu, jelek pikirannya. Sholat nggak sholat tempat aja tukang sapu, ada nggak yang begitu? Makanya kalau kita yang sadar untuk masuk dalam gerbang pintu hidayah Allah, gerbangnya hidayah Allah, istighfar itu. Akal-akal yang jelek, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang negatif, timbulkan rasa positif dalam pikiran kita. Insya Allah pemikiran kita, ide kita menjadi pembangkit semangat untuk apa? Untuk menyembah Allah, untuk syiar agama Allah, untuk kemaslahatan umat. Karena berkembangnya kemampuan manusia berdasarkan hati yang bersih dan akal pikiran yang positif. Ini bisa digali, ini bisa dikaji di dunia kedokteran, di dunia politik, di dunia ekonomi budaya. Kalau hati dan pikirannya sering dia istighfari, maka keluarlah ide-ide yang membuat kemaslahatan umat. Manfaatnya banyak. Makanya sesuatu yang lahir, walaupun itu lagu dari hati dan akal yang sehat, pikiran positif, maka itu jadi legend, no legend.
sepanjang umurnya, bahkan dia sudah meninggal sekalipun, maka ucapannya, karangannya akan terus abadi. Sampai sekarang karangan-karangan ulama-ulama, karena dari hati yang bersih, dari pikiran yang bersih, maka karyanya abadi. Karya Imam Ghazali, Imam Nawawi, semua Imam Sanusi abadi sampai hari ini. Mana ada tulisan sekarang yang abadi sampai dikaji, digali, bahkan dipelajari sepanjang zaman, kalau bukan karya ulama-ulama yang memang bersih hatinya, memang akalnya yang bersih. Maka itulah pembuktian bahwasanya orang yang masuk dalam gerbang hidayah, maka harus ada hati yang bersih. Bersihnya hati karena istighfar, bersihnya akal karena istighfar, bukan karena yang lain. Karena bukti pembuktian kelemahan manusia tidak ada yang sempurna, maka mohon ampunlah kepada Allah agar Allah menyempurnakannya, karena Allah maha sempurna. Nah, dari situ hati, kemudian masuk ke akal, kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Yang pertama itu pendengaran. Ini urutannya, dulu kalau kita bunyi ini telinga, pong gitu ya. Kalau dulu kan cuma gitu. Iya. Apa hubungannya begini kan nggak masuk ke sini kok. Nggak ada hubungannya. Benar nggak? Ini bahasanya orang tua dulu nih. Begini itu dibaca Pak, astagfirullahaladzim. Nah, baru kita. Ngerti nggak? Istighfar di telinga. Kenapa? Yang pertama mendengar di telinga. Mungkin azan berkumandang, tapi telinga ini belakang budak. Mungkin orang ada baca Quran, budak. Ada kupingnya nggak budak, dengar dia, tapi nggak terpanggil jiwanya. Ini dosa telinga. Istighfar. Urutannya istighfar itu sebelah kanan. Karena yang tajam pendengaran manusia dari awal sejak lahir itu kuping telinga kanan yang diajarin, bener nggak? Makanya yang kagak budak itu kadang-kadang telinga kanan, karena dia sering tidak mendengar, tidak mau mendengar panggilan Allah, sering tidak mau mendengar ajakan Allah. Orang ngaji itu ajakan Allah, Pak. Walaupun syariatnya manusia, ngaji, hadir, itu ajakan Allah itu sebenarnya. Lewat manusia, lewat diri, lewat abdi, semuanya diajak, tapi belum tentu. Kenapa? Dia dengar, dia tahu. Telinganya istighfar. Makanya orang tua dulu kalau istighfar itu Pak, bukan pada itu doang, bukan. Astagfirullahaladzim. Nah, baru gitu prakteknya yang benar. Istighfar itu telinga. Mungkin kita bukan manusia biasa atau manusia sempurna, tapi kita pernah mendengar, pernah ada yang tidak kita terpanggil untuk mendengar itu. Bener nggak? Kerasa nggak? Iya. Harus bersih dari dalam. Kemudian kita keluar telinga kita. Kalau orang tua dulu, astagfirullahaladzim. Tuh, sampai begini, astagfirullah. Telinga. Mungkin telinga ini banyak dosa. Sering mendengar panggilan Allah. Panggilan Allah lewat manusia. Orang azan itu akhirnya panggilan Allah. Orang ngajak ngaji itu panggilan Allah. Orang ngajak sedekah itu panggilan Allah. Orang ngajak istighfar, orang ngajak zikir, ngajak selawat itu panggilan Allah. Mungkin kita yang nggak dengar, bukan nggak dengar, nggak mudeng. Maka istighfarilah palingan kita, agar kita bisa masuk hidayah Allah. Sering-sering dengar Quran, sering-sering dengar baca selawat, sering-sering dengar nasihat ulama, agar hati ini nggak keras. Maka tadi awal hati untuk membuka hidayah, tahapannya baru akal, baru telinga. Jadi berurutan. Kalau saya ngajar berurutan, biar sedikit, yang penting tahu tap-tapnya, tahu urutannya, tertib, nggak salah-salah, nggak sembarangan. Orang mau tetap hidayah itu dia bisa menjaga. Arti tetap itu istiqomah. Istiqomah itu dia bisa menjaga. Orang kalau bisa menjaga, insya Allah aman. Kan dijaga. Kalau nggak dijaga, ya dicolong orang. Tuh, yang ketiga, untuk masuk ke gerbangnya. Makanya orang ke Mekah itu banyaknya apa? Istighfar, taubat. Biasanya kalau yang susah hilang, makan aja susah,
itu kurang tobatnya. Banyak-banyak tobat. Ini sebelum sholat ini baru istighfar doang. Istighfar telinganya karena sering mendengar tapi tidak pernah menjawab ajakan panggilan itu. Sampai as-sholatu khairu minan naum. Ya, sholat itu lebih baik daripada kita masih tidur. Dengar ya? Dengar. Nah, mudah-mudahan kalau kita sering begitu, insya Allah Pak, kita sudah mulai masuk ke gerbang hidayah yang sebenarnya. Enggak mimpi lagi, enggak mimpi. Kita sekarang orang yang belum haji Pak, lihat Ka'bah itu mimpi Pak, cuma ngayal doang. Ngayal apa sih? Walaupun di TV dilihatin tetap beda Pak. Kalau udah ketemu, lihat langsung bisa nyentuh. Syukur bisa masuk ke dalamnya. Gak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Cuma presiden aja bisa. Kalau kita orang biasa enggak. Tapi kalau bisa diakalin, bisa juga Pak. Yang kita ikutin presiden bisa Pak. Yang kita ikutin raja bisa Pak. Kebenaran alhamdulillah saya ikutin jenderal Pak. Jadi saya punya ipar, kakak saya punya ipar. Kakak saya sendiri iparnya nggak pernah ketemu. Saya ipar adiknya ketemu di Mekah. Itu pun baru ketemu. Tapi yang disupirin jenderal. Makanya saya dibilang di Rahman, asli kamu punya Allah. Mulai datang sampai pulang servis full. Makan nggak pernah bayar, gratis. Tidak itu orang nggak pernah dimaktab saya. Ya kalau biasa 2 bungkus, ya alhamdulillah. Kalau saya sampai sekarang sehari minimal 2 bungkus nggak putus. Disiapin. Tiap hari makan 2 udah disiapin. Nggak pernah makan di maktab. Nah, bagaimana yang diikutin? Bisa masuk Ka'bah, bisa. Bisa sujud di mihrab, bisa. Karena saya nempel sama jenderal. Kan dikawal sama laskar. Tuh. Makanya lihat wasilah. Wasilahnya ngaji sama ustaz. Diajarin ilmunya, dikasih tahu caranya. Agar mendapat hidayah dari Allah, maka lakukanlah. Praktekin. Kalau baca istighfar itu bukan seperti biasa, hanya ucapan. Tapi sentuh bagian mana yang membuat kalian suka ingat kembali kepada Allah. Hati bahasanya, mungkin hati ada penyakit, mungkin akal itu banyak penyakit, mungkin telinga yang biasa dengar tahu tapi nggak mau mendengar. Kedua, ketiga sekarang, keempat. Yang keempat mata. Mata kalau bangun tidur paling mau dikocok ini doang ya. Sunnah ya, sunnah kata Rasul sebelum tidur baca doa enggak disentuh enggak mata ini. Bahkan ketika ketika azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka disunnahkan baca doa marhaban ya, marhaban di qurrata ini ya Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya begini, ini enggak matanya, itu bagian daripada istighfar. Ada lagi nih prakteknya nih, istighfar mata orang dulu nih. Kalau istighfar baca istighfar, ketika dia mengucapkan istighfar yang diarahkan kepada matanya, ini tangan nih, tangan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Benar nggak kayak gitu? Ya. Bikin mata ini tajam, melihat sesuatu yang bukan haknya. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Mungkin mata ini jarang lihat Quran, mata ini kurang lihat kebesaran Allah, banyak ini banyakkan maksiat lah. Orang tua dulu istighfar, astagfirullah. Kadang kita mau tidur istighfar dulu mata, untuk bisa masuk ke gerbang hidayahnya Allah. Astagfirullah. Istirahat di mata mau tidur. Rata-rata orang tidur kan langsung tidur aja. Ya, kata kita suruh sunnah. Jadi sunnah itu banyak, Pak. Bukan jengkol doang. Ya, sunnah bukan jengkol doang. Tuh, orang mau tidur baca istighfar, sentuh matanya, itu sunnah, Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Bahkan ketika saat azan tadi, ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
marhaban bi qurrati ayuni Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sentuh mata. Ya, ada yang begini orang tua dulu. Ini nanti prakteknya sampai kepada pengobatan, Pak. Pengobatan secara sirah nabawiyah, bukan hanya bekam, lewat doa yang disentuh. Ya, ini bagian daripada praktek doa ikhtiar istighfar. Ya, kalau kita matanya pegal istighfar enggak? Iya, astagfirullah. Apa kalau sholat Jumat nih, sholat Jumat ngantuk, ya bener kan nih, lagi enak-enaknya, habis makan lagi itu sholat Jumat ngantuk nggak? Otik mah otik ngomong, merem dia lah. Begitu udah komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah. Dipegang matanya, berarti orang itu masuk ke dalam gerbang hidayah Allah. Seandainya dia nggak bangun, nggak dapat dia hidayah, hari itu dia rugi. Karena hidayah kalau bicara hitung-hitungan, orang yang paling rugi di satu hari ketika dia jauh dari hidayah Allah, paling rugi itu pasti dia maksiat kepada Allah. Bisa dipastikan. Kenapa? Gak ada hidayah. Buktinya apa? Sholat ditinggalin, maling dikerjain, apalagi nipu dikerjain, apalagi banyak. Tuh, mantap. Orang tua dulu nggak pintar Pak baca kitab, nggak ngerti dia baca kitab, tapi gurunya ngajarin. Kalau bahasa panggil tong, nanti dulu udah bisa, udah dewasa, dalam perjalanan itu dulu dipraktekin. Mungkin hati lu banyak dosa nih, begini cara. Ya, mungkin akal lu, otak lu, pikiran lu jelek, ini cara. Mungkin mata lu kurang bagus, sering lihat pandangan-pandangan yang bukan haknya, istighfarin. Udah istighfarin, biar tetap hidayah Allah, biar kita nggak kemana-mana, sudah depan pintu masalahnya. Jangan sampai gagal kita masuk. Nah, mudah-mudahan dari situ mulai ada dorongan kita masuk ke dalam hidayah Allah. Ini belum bicara nikmat, belum. Ini baru bicara luar, itu masih luar, itu belum di dalam, belum. Masih di luar, belum menikmati, belum. Ya, ini praktek itu. Tapi jangan dipraktekin habis sholat jamaah, jangan. Kan baru sholat ya pakai istighfar tuh, jangan dipraktekin, kan jamaahnya ini sholat aneh lagi. Itu dari belakang, ini tahu tempat Pak. Jangan mentang-mentang habis ngaji sama Ustadz salah paham. Kata Ustadz, kalau baca istighfar ini jangan dipraktekin. Ketika habis sholat berjamaah jadi imam, astagfirullahaladzim, jangan, biasa aja. Ini buat amalan khusus pribadi kita. Di saat-saat kita untuk bisa melakukan mendekatkan diri kepada Allah, maka sebaik-baiknya pendekatan ada di saat 3/4 malam. Itulah yang harus kita praktekkan. Menurut Imam Ghazali begitu, masuk ke dalam gerbangnya. Gak bisa secara umum. Itu harus khusus. Maka tadi saya bilang, bicara umum, bicara khusus. Ini pribadi kita. Sebelum kita bicara orang lain, pribadi dulu. Ibda binafsi dulu. Ukur diri kita dulu. Sudahkah kita masuk dalam gerbang hidayah Allah lewat praktek amalan kita istighfar? Sudahkah hati kita istighfar? Sudahkah akal kita istighfari? Sudahkah mata kita yang sering melakukan kesalahan? Pernah nggak kita istighfar? Bagaimana hidayah itu akan masuk? Terhalang. Sesuatu yang terhalang ada kemaksiatan. Ketika langsung berarti sudah bersih, kemaksiatan sudah ada. Tidak ada di tubuh kita, tidak ada di badan kita, tidak ada di hati kita, tidak ada akal kita, tidak ada di mata kita. Maka mata ini akan cenderung melihat kebesaran Allah. Mata ini akan cenderung yang bernilai ibadah kepada Allah. Kemaksiatan secara otomatis akan dia tinggalkan karena dia sudah beristighfar mata. Masyaallah muslim jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, mulut. Ini mulut bahaya. Kata Nabi, mulut yang basah karena zikir, bukan mulut yang basah karena ngomongin orang. Ya, mulut yang basah karena zikir. Zikir yang paling utama itu istighfar. Sebelum zikir Abdul Zikri fa'lam amnahu, sebelum berdoa istighfar. Maka mulut ini istighfar. Kalau orang dulu istighfar itu baru begini Mas. Oh, ada
lagi ngerasain mulut ini kadang-kadang ngomongin orang, benar nggak? Ini praktek. Iya. Ini belum kaitannya dengan wudhu ya, karena Imam Ghazali juga mengajarkan itu semua, menjelaskan bagaimana kita berwudhu, gugurnya dosa-dosa itu. Ini belum. Ini baru praktek secara langsung, belum secara ibadah wudhu atau ibadah. Nanti ada kaitannya dengan gerakan wudhu, gerakan sholat, nanti ada istighfar. Jadi mulut ini tidak tak bertulang, tapi mudah menyalahkan orang, mudah memfitnah orang, maka istighfarilah. Mulut ini yang menyebabkan keluar masuknya ucapan atau tempat lubangnya makanan. Ya, tempat lubangnya makanan ya. Nah, mudah-mudahan mulut ini yang menjadi wasilah, mulut ini bisa makanan masuk, mudah-mudahan bersih daripada ucapan yang kotor, daripada makanan yang haram, dari mulut. Istighfar. Makanya sebaik-baiknya sentuh, pegang, sama itu sakit kan? Coba tanya, kalau misalnya kita apa perut, masa pegang mata, sakit. Apa yang sakit? Perut jangan pegang. Ya, apa yang sakit? Pinggang, apa ini? Ya, nggak mungkin pinggang. Stres kalau. Sama ketika istighfar kalau gitu, mulutnya istighfar. Kalau ada istilah itu mulut nggak ada sekolahnya. Ya, enggak. Mulutnya sampah tuh mulutnya tuh. Itu sebab akibat tidak istighfar. Dia tidak tahu masuk gerbang hidayah Allah. Dia nggak tahu jalannya. Dan dia sudah sadar bahwa itu adalah bagian dari gerbang hidayah. Bagaimana dia bisa semangat ibadah, semangat taat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, sementara amal dirinya nggak pernah ikhlas. Seandainya manusia tahu, ini mulut ini bertanggung jawab, dia nggak ikhlas. Kalau ini salah gunain, benar nggak? Maka istighfar. Kenapa itu nggak saya bahas? Ya, ini bagian wajib semua ini, inti-intinya. Karena itu bagian daripada sunnah. Ya, kalau mata bagian daripada wajib nggak? Mulut bagian daripada wajib nggak? Wajib. Telinga wajib nggak? Wajib. Walaupun kata orang wudhu itu telinga sunnah, wajib. Karena ini berkaitannya dengan hidayah, bukan berkaitan dengan wudhu. Ya, benar nggak nih? Karena hidung itu sunnah pak. Sunnah mencium wangian, kan sunnah. Ya. Terus kalau ada bangke, dosa nggak hidung? Enggak lah, nggak ada dosa di hidung mah. Bangke setan, nggak ada hidung mah. Jujur hidung mah, wangi-wangi, bener nggak? Tapi mulut ini nggak jujur pak. Otak ini nggak jujur, mata ini nggak jujur, telinga ini nggak jujur, hati ini nggak jujur. Yang jujur hidung. Bau pakai dia. Wangi ya wangi dia. Ya, betul nggak? Kalau mata bisa aja, oh ngaji dia, itu cewek lewat pindah malah, salah. Ya kan gitu ya, nggak jujur. Nah, saya bilang hidung itu nggak saya bahas karena sunnah, karena hidung itu jujur, nggak rawan istighfar itu. Masuk akal nggak nih? Dapat Imam Ghazali, benar, masuk akal, karena jujur itu ada di hidung. Wangi, nggak mungkin. Bukan tentu syarat, enggak. Wangi tetap wangi. Ya bukan tentu dapatnya bukan itu. Ya benar. Udah tuh, mulut tempatnya lisan, tempatnya keluar masuk barang haram, minum haram dan sebagainya. Ya barangkali kita pernah melakukan hal itu, yang bukan haknya. Istighfar agar tetap terjaga hidayah. Ya penting. Nah, lanjut. Kenapa saya tangan dulu? Yang tangan ini, kenapa kita sadar? Ini kadang-kadang pantar dengan tepok aja. Ya, beli tapi makan duluan ini tangan, belum nyampe kok tangan duluan. Bener nggak? Sama temen aja nggak salah, apa tepok aja, tangan, nggak sadar. Itu yang membuat jauh dari Allah. Iya kalau temennya nerima, kalau enggak sakit goblok, kalau itu bingung. Tepok aja, mana aja lo, nggak begitu. Nah, mudah-mudahan tangan yang menyebabkan kita terhalang hidayah sama Allah, terhalang masuk gerbang hidayah Allah, karena tangan ini banyak maksiat tanpa kita sadar.
Saya suka iseng gitu. Kamu lagi serius ngaji, toel belakang. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya. Nah, mudah-mudahan tangan ini istighfar. Berarti dipegang tangan itu. Kalau istighfar tangan kanan, ya tangan kiri yang pegang. Kalau istighfar tangan kiri, tangan kanan yang pegang. Karena tangan ini dua sejoli yang nggak bisa dipisahin. Untuk kuat ya saling. Maka istighfar ya. Singkat aja. Nanti saya lanjutkan sedikit penambahan mengenai rahasia itu. Karena ini bagian daripada terbang kita. Karena itu jujur betul nggak? Ya. Mau enak mau kagak enak hidup. Kalau yang lain nggak jujur, makanya saya pun tangan bisa jujur nggak? Nggak. Mana tuh? Nggak. Pada sini taruh. Ada yang gini? Banyak. Benar. Nah, tangan lewat istighfar. Ya. Kalau dalam hikmah itu istighfar tangannya kayak begini. Astagfirullah. Kayak begitu. Ntar itu apa prakteknya? Karena itu kaitannya dengan hikmah, kaitannya dengan ilmu hikmah. Kaki juga sama. Kalau kaki itu, Pak, kaki kenapa nggak disentuh? Mana kaki sama kaki nggak bisa nyentuh, Pak. Ya. Coba kaki sama kaki, pantas nggak kalau nyentuh? Kayak kambing, gatel. Karena nggak punya tangan, pakai kaki. Kalau manusia, tetap kalau gatel pakai tangan, nggak mungkin kaki yang gini, nggak mungkin ya. Istighfar kaki itu, kalau yang benar itu, ini kayak benar prakteknya istighfar kaki itu bukan tangan juga, kaki itu sendiri, berdiri di kaki sendiri. Istighfar kaki itu, ketika istighfar kakinya, prakteknya seperti apa? Nih, prakteknya. Orang kan silam begini ya, benar kan? Istighfar bagaimana? Mana mata kaki? Mau orangnya hitam, putih, tetap mata hitam enggak? Itulah istighfar. Mana ada orang istighfar khusyuk kakinya begini? Ada nggak? Astagfirullah, nggak ada. Nih, ini pasti ini hitam. Semakin hitam berarti dia semakin banyak istighfar, semakin banyak duduknya. Kalau orang banyak duduk, lihatin kakinya, kiri gampang lah. Mau di orang hitam, orang putih kelihatan, matanya pasti hitam. Ya. Kenapa Nabi jidatnya agak hitam? Karena banyak sujud. Nabi itu putih, Pak. Saking putihnya, saking beningnya, karena banyak sujud kelihatan bekasnya. Sama kakinya. Kakinya putih, tapi bengkak. Mata kakinya kelihatan agak hitam. Istighfarnya di situ kaki. Cirinya apa? Di mata kaki. Mata kaki, makanya disebutnya mata kaki. Cirinya makin hitam. Kalau ibaratnya kalau orang hidup itu apa sih? Kalau orang mati kan nggak ada hitam-hitamnya, Pak. Ya, ini orang mau mati atau orang kesurupan nggak ada hitam, yang mati terbalik. Bener nggak? Kalau masih ada hitamnya hidup nggak? Itulah mata kaki. Ciri mata kakinya nggak hitam berarti kurang hidup istighfar. Nah, mudah-mudahan ini paham kaki itu. Oh, berarti orang sering duduk istighfar, ya. Mengisap kakinya itu salah satunya. Mudah-mudahan kaki yang salah langkah, semoga yang salah langkah Allah ampuni, Allah maafkan kesalahan. Allah beri petunjuk agar kaki ini juga melangkah kepada kebaikan. Majelis syiar agama Allah, ke tempat-tempat ibadah, itu kan bagian daripada hidayah. Mempermudah langkah hidayah, karena kaki ini mudah melangkah di jalan Allah, makanya disebut fisabilillah. Siapapun yang di jalan Allah dijamin sama Allah mudah untuk masuk ke dalam surga, karena langkahnya mendapat ridho Allah. Setiap langkah itu gugur dosanya. Setiap langkah itu gugur dosanya. Kita mau melangkah ke tempat ibadah, ke masjid, itu diguguri dosanya. Ya kan? Kita mau melangkah ke majelis taklim, diguguri dosanya. Bukan hanya dosa dirinya, bahkan dosa orang tuanya diampuni sama Allah. Gara-gara makanya nggak boleh tunjuk pakai kaki, suruh ada. Ya, tunjuk pakai tangan aja, kudu pakai tangan yang mana? Apa yang pakai kaki? Jangankan sama manusia, sama binatang aja nggak boleh. Ngasih ayam pakai kaki, itu ayam tenang itu dirinya, nggak boleh.
Itu ada. Jadi istighfar inilah sebagai kunci gerbang hidayah Allah. Lakukan ketika kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan sendiri untuk meraih hidayah Allah, untuk terjaga hidayah dari Allah, untuk tetap hidayah itu istiqomah dalam hati kita. Karena yang paling mahal dalam hidup ini cuma satu, hidayah. Walaupun harta kita banyak, kalau nggak dapat hidayah, sesat, celaka, hancur, tidak akan mendapatkan keabadian dari Allah berupa kebahagiaan. Hidayah itu hakikatnya adalah kebahagiaan. Tanpa hidayah, manusia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Ini terasa, saya tidak. Jadi kan, dari jam 10 kan? Oh, lewat 10, 5 menit lagi. 30 tanya jawab, 5 menit lagi. Sampai di sini semuanya sudah belum? Tinggal saya bahas satu. Yang tadi saya bilang, yang saya lewati, sunnah. Itu. Kenapa hidung nggak perlu diistighfarin? Ya. Dalam tubuh ini yang banyak salah, yang tadi saya sebutin. Kenapa? Karena sering bohong. Ya. Kalau hidung, kenapa sunnah? Otomatis lah. Mau itu mancung, mau pesek sama lah. Keluar masuk, napas dari mana? Ya. Nah, sekarang hidungnya ditutup, coba. Mau pakai masker, mau pakai tangan, apalagi? Mau pakai slampek, apalagi? Tujuannya buat apa? Supaya gak masuk kotoran, debu, apalagi? Menjaga kesehatan. Kenapa baru sekarang kita sadar pakai masker? Dulu enggak naik kotor aja. Naik mobil juga nggak pernah pakai masker. Kalau sekarang naik mobil pakai masker kan? Padahal di dalam. Ya. Kenapa selalu tutup hidung? Udah itu aja. Ini pertanyaan. Dan semua orang merasakan pertanyaan itu. Cuma untuk mencari jawaban yang sungguhnya, menurut hakikat yang sebenarnya. Tujuannya buat apa? Nah, karena di dalam hidung itu ada saringan, Pak. Satu-satunya yang langsung saringan itu ada di hidung, Pak. Ayo cari yang lain, ada saringannya nggak? Ayo. Ada kan hidung, semua hidung mau kayak apa, pasti ada bulunya. Nggak ada bulunya. Dan bulu yang langsung itu bulu hidung, Pak. Saringan. Bahasa saringan, bahasa untuk menerima yang bersih, cara alami sudah ada sebenarnya. Itu kita udah alami. Kalau pakai masker juga. Ya buktinya apa? Yang tukang rokok pasti upilan. Karena disaring kan. Ini nyata. Nah, orang yang kotor, hidung itu tanpa disadari. Manusia segila-gilanya manusia, bahkan senormal manusia, pernah gak mobil? Saya tanya. Pernah gak mobil? Ayo. Kata orang ini mobil jorok, iya kerjaan orang. Kalau sendiri? Hah? Bahkan sampai dicium lagi, mobil cium lagi, belum. Ya, artinya apa? Nih, ketika kita sendiri beramal tentang istighfar, ketika kita mobil, Pak, terasa nggak? Bahwa itu bagian daripada kotoran. Kotoran itu berarti kan hal-hal yang menjijikan, dikeluarin nggak? Siapa yang nyuruh? Nah, inilah rahasia ilmu laduni. Hati laduni itu tanpa disuruh sadar sendiri. Ini masuk ke gerbang hidayah. Kenapa orang kuat hidayahnya? Karena dapat ilmu laduni. Laduni itu apa? Ilmu yang Allah berikan secara otomatis tanpa harus disuruh. Karena ada orang mobil disuruh, Pak. Ayo coba, ayo mobil. Ayo, nggak ada. Otomatis lah. Jangan orang dewasa, anak kecilnya mobil sendiri, Pak. Coba aja lihat baik, saking jauh dari ininya kan, hasilnya tangannya gitu juga. Itu sebenarnya nggak bersih, Pak. Istighfar. Arti istighfar itu secara otomatis nggak bersih. Maka ketika semuanya bersih, nah disitulah hidayah. Hidayah mau kepada hal yang bersih. Kalau sudah bersih enak, Pak. Kayak orang mandi. Makanya orang belum masuk Ka'bah itu disunahkan mandi dulu, Pak. Hah? Ganti pakaian enggak? Ya.
itulah orang-orang masuk hidayah. Makanya disebut tidak berubah. Kalau udah mandi, sudah wangi, sudah pakai baru, ya kan? Dengan semangat yang baru, dengan keyakinan yang betul-betul baru, semua serba baru. Ya, tanpa dia sadar, yang dianggapnya kecil saja, tanpa disuruh sudah bersih. Makanya wudu itu sunnahnya, hidung sunnah kan? Tapi dalam hal ini otomatis, makanya disebut ilmu laduni itu. Untuk mengetahui hal yang gaib, bedain. Itu bisa bedain enggak? Karena ada rasa, ada warna, kuncinya ada Pak, kita susah bedain warna karena gelap. Benar enggak? Gelap gimana bedain warna? Enggak kelihatan. Benar enggak? Rasa. Itu bisa ngerasain enggak? Yang bisa ngerasain tidak. Lidah. Alat pencipta rasa, alat rasa itu lidah, bukan itu. Tapi ketajaman hidung, ketajaman hidung itu bisa menentukan orang ini dapat ilmu hidayah. Jangankan manusia, Allah kasih kelebihan. Anjing itu di mana? Nah, ini rahasia. Jangan salah, anjing itu dikasih mula dulu sama Allah. Kelebihannya itu, makanya manfaatnya kan. Makanya tidak ada Allah ciptakan makhluknya yang tidak ada manfaatnya. Ya, nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, nggak ada. Semuanya manfaat, semua dikasih kelebihan sama Allah. Nggak ada yang enggak. Kalau manusianya kadang-kadang nggak sadar. Itulah ilmu laduni Allah yang Allah serahkan kepada makhluknya. Tanpa manusia sadar bahwa dirinya sudah dikasih ilmu laduni sama Allah. Ini lidah bisa sakit, Pak. Mati. Yang paling bahaya kalau sudah tidak bisa mencium, Pak. Nah sekarang lah baru kita buktikan. Rasa masih bisa terasa, Pak. Tapi kalau udah nggak bisa nyium gimana? Bentar lagi mati, Pak. Karena corona ada juga. Ya. Karena orang hidup kalau nggak dikasih ilmu laduni sama Allah, maka orang itu tersiksa sepanjang hidupnya. Contoh ilmu laduni. Kita kalau haus minum disuruh nggak, Pak? Kita kalau mau kencing disuruh nggak, Pak? Itulah laduni. Tanpa disuruh. Lapar makan sendiri nggak, Pak? Nah, itulah laduni. Makanya Allah bekali ilmu laduni buat manusia, buat makhluk Allah semuanya, agar mereka bisa hidup untuk dirinya. Nah, berkaitan dengan hidayah, agar mereka bisa hidup dengan hidayah Allah. Maka lakukanlah hidayah itu. Maka istighfar. Nih, astagfirullah. Kan gitu ya? Hah? Sadar nggak kita? Sebaik-baiknya melakukan itu depan orang apa sendiri? Nah, itulah yang dibilang Islam itu mengajarkan adab. Islam itu mengajarkan akhlak, hal-hal yang pribadi ya dilakukan secara pribadi. Tidak bisa secara umum, tidak bisa. Karena hidayah itu sifatnya pribadi. Orang makanya nggak sama, Pak. Kita sama orang belum tentu sama. Kenapa? Karena hidayah. Beda orang dapat hidayah sama orang yang dapat hidayah. Beda orang dalam perjalanan dengan orang yang sudah sampai ke gerbang. Beda. Beda orang yang baru keluar. Beda. Beda orang yang cuma cerita sama pelaku kan beda. Kita baru ceritanya doang. Ah begitu ya. Orang baru pernah ngomong. Megang aja nggak pernah juga. Beda kan sama orang yang udah pernah. Beda kan dengan orang yang menyentuh bahkan bisa masuk ke dalamnya. Nanti bisa ngerasain. Kalau kita menjalani. Kalau kita berkesempatan, sekarang untuk pribadi tidak ada yang mungkin kalau Allah sudah kasih hidayah. Allah Maha Kuasa. Kalau secara materi mungkin mimpi kita ke Mekah. Tapi kalau kita benar dapat hidayah sudah kenal. Tidak repot-repot kita berangkat ke sampai. Orang awalnya juga saya kayak mimpi kok. Ini Mekah benar-benar mimpi. Ya saya mimpi, tapi nyata. Kalau memang tobat kita diterima Allah kasih mudah. Orang-orang sulit di Hajar Aswad kita mudah. Orang-orang jauh sama Mekah kita mudah. Bahkan kita bisa masuk ke dalam. Allah kasih syariat, Allah kasih jalan, Allah kasih wasilah. Tuh. Kalau bukan kehendak Allah nggak mungkin juga. Karena kakak saya yang ipar langsung nggak pernah ketemu. Allah pertemukan saya di Mekah. Itu 20 tahun jadi sopir jenderal. Kata
Kan sebenarnya nggak tahu juga. Memang itu jalan Allah, amal karunia Allah. Memang kita tamunya Allah, dihibur rahman. Yang namanya tamu enak nggak Pak? Itu tamu udah disiapin semuanya. Itu aslinya tamu yang sebenarnya. Kalau masih susah, minum susah, makan susah, bukan tamu itu. Artinya apa? Musafir, turis. Ya, kalau orang haji itu tamunya Allah, semua sudah disediain sama Allah. Apa aja ada, mau daging, mau susu, mau makanan ada. Itu namanya tamu. Kalau musafir susah, nyari minum susah, nyari tempatnya susah, musafir. Kalau tamu mah enak Pak. Siapa itu kan? Tamu saya. Kok nggak di rumah? Udah siapin, saya sewain hotel bintang 5, enak. Hah? Besok dia mau berangkat kemana? Ke Ancol kasih antar. Enak. Sama. Itulah tamu yang sesungguhnya. Ketika Allah panggil hambanya menjadi tamunya, maka rasakanlah sebagai seorang tamu. Hakikat itu benar tamunya Allah. Ya, akhirnya Allah sudah kasih hidayah, sudah bisa mengantarkan dirinya masuk ke gerbang hidayah Allah. Dengan Allah manta salam itu sudah mulai masuk. Sampai melihat Ka'bah, sampai menyentuh Ka'bah, sampai dalamnya Ka'bah, sampai bisa sujud depan Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad. Itulah mulai masuk ke gerbang. Nah, sampai di sini, insya Allah bulan depan baru kita bicara masuk ke dalam. Ini baru depannya gerbangnya, baru ahlan wa sahlan, baru Allahumma anta salam. Belum melihat Ka'bah, belum menyentuh Ka'bah, belum bisa nyium Hajar Aswad, belum bisa masuk ke dalam. Isinya Ka'bah itu apa? Makna yang terkandung di dalamnya itu apa? Kenikmatan besar mana yang bisa kita nikmati di sini? Yang orang lain belum tentu bisa melaksanakan, bisa melakukan, tidak semua orang. Bapak boleh tanya, yang haji di Madinah enggak? Yang haji ini susah di Madinah, apalagi masuk ke dalam Ka'bah. Kalau bukan wasilah ke sini. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit saya sampaikan, berikan motivasi semangat kita untuk terus ibadah kepada Allah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Karena disitulah target ibadah kita, penentuannya adalah hidayah. Selama hidayah itu masih ada di hati kita, di jiwa kita, di perbuatan dan amal soleh kita, maka insya Allah hidayah itu akan terjadi. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Nanti tanya jawabnya saya tutup aja, ya, baru kita ngobrol sambil jawab nggak apa-apa. Yang penting intinya gerbang hidayah itu adalah sebagai tanda kebahagiaan mulai dibuka sama Allah, rahasia Allah mulai dibuka. Bahkan sirnya Allah, kekuatan powernya Allah, bahkan kekuasaan Allah bisa diperlihatkan lewat hidayah Allah. Kalau secara akal manusia, orang yang namanya nulis itu nggak sembarangan. Kitabnya Imam Ghazali disebut lautan ilmu, saking banyak kitab yang dia karang. Seumur hidupnya dia bisa mengarang kitab, bisa memanfaat ilmunya. Sampai sekarang belum ada kan. Berabad-abad sulit, tidak akan pernah ada kan. Makanya disebut lautan ilmu itu, karena belum ada lagi yang seperti itu. Ya dangdut aja begitu, Mairama sampai sekarang belum ada nantinya, makanya disebut aja dangdut karena belum ada tandingnya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai motivasi, mendorong semangat kita untuk ibadah kepada Allah, untuk terus meraih rahmat Allah, untuk menuju ridha Allah, untuk sama-sama mohon ampunan kepada Allah, agar hidayah itu tetap ada di diri kita, ada di keluarga kita, ada di masyarakat bangsa kita yang doakan. Semoga dengan hidayah itu Allah sejahterakan kita, Allah bahagiakan kita, Allah selamatkan kita, Allah jauhkan daripada musibah dan bala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi cahaya nurnya Allah menyentuh hati sanubari kita, sehingga tetap Allah membimbing dalam kehidupan kita. Terima kasih, dan kita berdoa mohon maaf kalau ada kesalahan. Doa kafatul majlis, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ala tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.